Halo, perkenalkan nama saya George Benedia Momora dari kelas 10-2. Di video kali ini saya akan membahas tentang pasar oligopoli. Nah, kita mulai. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah suatu kondisi keadaan pasar yang tidak sempurna, di mana jumlah produsen lebih sedikit daripada jumlah konsumen. Hal ini membuat salah satu dari mereka, produsen ini, dapat saling mempengaruhi untuk dapat menarik minat konsumen. Analoginya seperti ini. Andi tidak membawa bekal ke sekolah dan dia sangat kelaparan. Ia ingin membeli dimsum, tapi makanan hanya dijual di kantin sekolah dan hanya ada 3 kios yang menjualnya. Ia terpaksa harus dapat membeli salah satu dari mereka ini. Nah, hal ini membuat ketiga kantin ini saling mempengaruhi untuk dapat menyesuaikan harga sehingga bisa menarik minat pembeli seperti yang Andi lakukan. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli itu ada empat, yaitu sedikitnya penjual atau konsumen. Hanya ada segelintir perusahaan besar yang menguasai pasar, misalnya 2 hingga 10 perusahaan. 2. Produk homogen atau terdiferensiasi. Barang yang dijual bisa mirip persis homogen atau ada perbedaan fitur merek. 3. Saling ketergantungan. Keputusan satu perusahaan akan langsung memengaruhi perusahaan yang lain juga, sehingga mereka harus saling mempertimbangkan langkah satu sama lain. Lalu keempat, hambatan masuk yang kuat. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar ini karena membutuhkan modal yang besar dan keuntungan skala ekonomi. Lalu keunggulan dari pasar oligopoli ada 3. Yang pertama, skala ekonomi. Perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi karena ukurannya yang besar dan dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah dan peningkatan efisiensi. Harga stabil. Oligopoli dapat mempertahankan harga stabil karena kekuatan pasarnya yang signifikan dan kemampuan untuk berkoordinasi satu sama lain. Diferensiasi produk. Perusahaan oligopoli dapat membedakan produk dan layanan mereka, menciptakan keunggulan kompetitif dan loyalitas merek di antara konsumen. Lalu, kekurangan penerapan dari pasar oligopoli saya juga ambil 3, yaitu kurangnya pilihan konsumen. Karena produk yang homogen membuat variasi dan kualitas produk mungkin berkurang sehingga membuat konsumen juga berpikir lagi. Lalu kolusi. Perusahaan oligopoli dapat berkolusi satu sama lain untuk menetapkan harga dan tingkat produksi dan dapat menyebabkan perilaku anti persaingan dan merugikan konsumen. Hambatan masuk. Pasar oligopoli dapat memiliki hambatan masuk yang tinggi sehingga memiliki perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar. Nah, contoh dari pasar oligopoli itu dari merek handphone ada Apple, Samsung, Vivo, dan Oppo. Lalu dari merek mobil ada Honda, Toyota, Suzuki, dan Mitsubishi. Lalu dari maskapai penerbangan ada Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, dan Batik Air. Nah, begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.